Pada kesempatan ini saya berharap tolong Presiden Prabowo mendengarkan ini, ya kan, sekaligus supaya memberikan arahan, menginstruksikan kepada bawah jajaran di bawahnya, memerintahkan Menteri ATR BPN, kemudian memerintahkan para kandidat di daerah, ya kan, juga pihak kepolisian. Kalau memang pelaku-pelakunya yang ternyata mereka gemar melakukan praktek mafia tanah, segera ditangkap dan diproses. Perang terhadap mafia tanah yang dikobarkan Agus Harimurti Yudhoyono saat menjadi Menteri ATR BPN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun perang terhadap mafia tanah yang dikobarkan Nusron Wahid, Menteri ATR BPN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepertinya bagaikan jauh panggang dari api. Pasalnya, meski Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pernah gembar-gembor telah mempidanakan 92 pelaku mafia tanah hingga masa jabatannya sebagai Menteri ATR BPN selesai pada Oktober tahun 2024, dan perangnya diteruskan oleh Nusron, akan tetapi hingga kini masih banyak kasus mafia tanah yang tak selesai, meski kasusnya telah terjadi sejak belasan, bahkan puluhan tahun yang lalu. Kasus-kasus ini antara lain kasus yang tengah ditangani Koordinator Gerakan Mafia Tanah Indonesia Muslim Arbi di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya, meskipun Muslim telah berupaya melakukan berbagai cara, termasuk dengan menyurati AHY dan Nusron, juga Presiden Prabowo Subianto, kasus-kasus yang ditanganinya itu masih berlanjut. Padahal, korban-korban kasus ini umumnya masyarakat kelas menengah bawah yang tak dapat membangun lahannya sehingga terbengkalai dan kemudian diserobot oleh orang-orang yang mendadak muncul dan mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dengan berbekal sertifikat yang diduga palsu. Kasus mafia tanah termasuk kasus yang luar biasa karena melibatkan aparat dari tingkat kelurahan hingga oknum di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sehingga Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi atau IPMAK mengusulkan agar kasus ini dinyatakan sebagai bahaya laten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Anti Mafia Tanah Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kasus terkait dengan mafia tanah yang saya tangani selama ini, dan apa yang saya lakukan ini sudah saya temui para ahli waris. Saya datang ke lokasi, saya periksa surat-surat, dan kemudian saya berupaya mengirim surat ke Presiden Prabowo, mengirim surat ke Satgas Mafia Tanah, mengirim surat ke Menteri ATR BPN, ya kan, juga mengirim surat ke Mabes Polri dan berbagai polda di Indonesia. Khususnya Jawa Timur, itu ada beberapa kasus tanah yang terkait dengan dugaan praktek-praktek mafia tanah, ya kan. Yang pertama terkait dengan kasus yang ada di PT Citraland. PT Citraland itu cukup lama, hampir sekitar 30 tahun. Para ahli waris datang menemui saya, Pak Sampai Pekarto, ya kan, dan kemudian para ahli warisnya ada Mujiono dan sebagainya. Itu lahan mereka dipakai oleh Polsek Made, ya kan. Lalu kemudian juga ada lahan yang juga dikuasai oleh PT Citraland yang dikenal dengan lahan Waterpark. Nah, kedua lahan ini sudah saya datangi ke notaris di Surabaya Jalan Tidar, yakni Profesor Habib Aji, di mana sudah lakukan pembatalan karena transaksi dari kedua lahan ini dilakukan oleh oknum tertentu yang namanya Basri itu ternyata ilegal karena ahli waris belum pernah mendapatkan ganti rugi. Itu yang pertama. Nah, sehingga dengan demikian saya menghimbau kepada PT Citraland agar segera menyelesaikan dua bidang tanah yang sekarang ini dikuasai di Kelurahan Made, yakni Polsek Made dan dikenal dengan Waterpark. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan yang terkait dengan yang dibangun lapangan golf seluas 2,2 hektar, di mana di situ dikuasai secara ilegal oleh PT Pakuwon Indah. Nah, ini kerugian yang ditimbulkan oleh ahli waris Pak Sumo dan ahli waris yang lain juga cukup besar,
hampir mencapai dari tahun 2006 sampai hari ini sekitar 18 tahun. Itu mereka juga belum mendapat ganti rugi, dan kemarin sudah ada upaya mediasi. Kami sudah melakukan upaya mediasi, mengirim surat ke Kanwil, baik BPN 1 maupun Kanwil BPN Jawa Timur, dan sudah ada mediasi dilakukan oleh Kanwil, tapi pihak Pakuan itu tidak datang, mangkir mereka, ya kan? Nah, dalam hal ini saya menghimbau atas penuh kesalahan sendiri. Nah, logikanya kan kalau Anda memang benar, lahan yang Anda kuasai itu atas nama PT Artisan Karya itu, Artisan Karya Prima itu berarti Anda harus datang untuk segera menyelesaikan. Nah, kalau tidak, memang Anda akan dikenai pasal TPPU yang rencana saya akan lakukan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena apa? Anda kuasai tanah secara ilegal seluas 2,2 hektar, dan di situ dibangun lapangan golf, dan lapangan golf itu kemudian disewakan. Dan sekian lama ini sudah mencapai, Anda sudah mungkin mendapat keuntungan sudah ratusan miliar. Sedangkan pihak ahli waris sampai hari ini mereka menderita. Nah, itu. Nah, jadi saya sekali lagi menghimbau kepada PT Pakuan Indah, di mana membawahi PT Artisan itu, agar supaya dengan penuh kesadaran agar menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau tidak, saya rencana minggu depan akan mendatangi Mahkamah Agung untuk mengajukan laporan agar supaya PT Pakuan yang membawahi PT Artisan ini dipanggil dan dikenai sebagai tindakan hukum, yaitu pelanggaran TPPU, tindak pidana pencucian uang. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Jawa Timur juga yang dikenal dengan wilayah Ujung atau Surabaya Ujung. Nah, Surabaya Ujung ini lahannya mereka sekitar 3,6 hektar, itu dikuasai dan dibangun oleh Angkatan Laut mengenai perumahan. Tapi sudah hampir 40 tahun ini, 35 ya hampir 40 tahun itu diselesaikan. Itu antara pihak pemerintah dengan warga. Jadi warga yang sekitar 26 warga di sana itu lahannya dikuasai oleh dan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut membangun perumahan, sementara mereka sampai hari ini mereka belum selesaikan. Memang tahapan pertama sudah dibayar. Persil yang pertama sudah dibayar, persil yang kedua belum dibayar. Yang pertama sekitar 31 hektar, yang kedua sekitar 36 hektar, itu juga belum diselesaikan. Dan ini sudah saya lakukan surat, melayangkan surat ke Presiden Prabowo, kemudian ke Menteri Keuangan, ke Dirjen Anggaran, agar supaya sisa lahan itu segera dibayarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lahan yang ada di Gresik juga sama. Lahan Gresik itu di daerah Manyar juga mungkin sebentar lagi saya akan turun ke sana untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian wilayah lahan-lahan yang lain seperti yang nyampe ke saya itu, misalnya lahan yang ada di Lombok, itu juga dikuasai oleh seorang yang diduga kuat berinisial BY. Itu juga ternyata terindikasi kuat melakukan praktik-praktik mafia tanah. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menggunakan barang bukti berupa fotokopi. Nah, dan anehnya itu adalah Pengadilan Negeri Selong, kemudian Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung memenangkan si terduga praktik mafia tanah ini. Jadi saya minta kepada Mahkamah Agung agar melakukan eksaminasi pengujian ulang putusan itu, agar supaya ahli waris Abu Bakar Suri, ya kan, Farid dan keluarganya itu segera mendapatkan keadilan dan mereka mendapatkan kembali tanah mereka yang terletak di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Nah, jadi dengan demikian pada sore hari ini saya menggugah kepada para praktik mafia dan menghimbau mereka agar menghentikan praktik, dan memohon kiranya Presiden Prabowo, Menteri ATR, Satgas Mafia Tanah dan sebagainya yang juga punya jajaran di bawahnya seperti di Polda, di Kejaksaan, bahkan di Polres, itu segera agar menangani masalah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kan Abang sudah bersurat ya ke berbagai pihak terkait, bahkan juga kepada Pak Presiden Prabowo. Tetapi sampai sekarang masalahnya kan nggak selesai nih. Sebetulnya menurut Abang kendalanya di mana sih? Apakah karena mafia tanah ini melibatkan pengembang, bahkan ada instansi negara, atau memang karena nggak ada kemauan kuat dari pemerintah untuk mengatasi ini, Bang? Jadi begini, ini kan kemarin saya melihat ada statement yang sudah
dikeluarkan oleh Menteri ATR BPN Sultan Nusron Wahid yang akan menyelesaikan masalah ini. Nah, dan penyelesaian ini kan kami sampai hari ini sudah mau 100 hari. Betul. Ya kan? 100 hari kerja, 100 hari kerja Presiden baru Prabowo Subianto ini, saya belum melihat ada tanda-tanda penyelesaian. Jadi kalau begitu Nusron Wahid dibilang omong-omong aja, janji palsu kan itu masalahnya kan. Nah, padahal saya melihat bahwa ada keinginan serius dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan sudah hampir 100 hari kerja ini belum ada penyelesaian. Kami juga belum dikontak, belum dihubungi, padahal surat itu ada nomornya. Pengirim surat ke istana, pengirim surat ke Mabes Polri, pengirim surat ke Satgas Mafia Tanah, mengirim surat ke ATR BPN. Nah, terkecuali yang Jawa Timur. Jawa Timur itu sudah ada mediasi yang berhadapan dengan Percepakuan yang tidak hadir itu. Nah, jadi saya melihat bahwa jangan sampai ya kan negara kita ini dikendalikan oleh para mafia itu sendiri, ya kan, yang rusak nantinya kan seperti itu. Nah, Bang Muslim sendiri berharap apa ya tindakan seperti apa yang diinginkan dari Nusron Wahid ya sebagai Menteri? Nah, sebetulnya kan laporan saya itu jelas. Pertama saya dihubungi, karena itu kan laporannya nomor teleponnya. Nah, saya sampai hari ini belum, kecuali di Polda NTB di mana kemarin siang itu petugas krimsusnya itu hubungi saya kalau sudah saya masuk. Selebihnya Mabes Polri, ATR BPN, istana belum ada. Padahal saya menunggu itu. Artinya bahwa baru Polda NTB yang menghubungi, padahal suratnya berbentuk tembusan. Ya kan, jadi surat saya ke Presiden Prabowo, surat saya ke Menteri Keuangan terkait dengan Surabaya Semampir, Surabaya Ujung, ya kan. Kemudian surat saya yang terkait dengan Semampir itu sudah menyurati Presiden Prabowo, menyurati Menteri Keuangan dari anggaran. Itu belum ada dihubungi, padahal jelas nomor teleponnya di situ. Dan satunya lagi, tanah yang di PT Spil Surabaya. Itu juga sampai hari ini saya sedang melakukan upaya-upaya untuk mengambil kembali surat di DJKN, di surat keuangan. Itu di jalan di Jalan Keuangan di Lapangan Banten, ya kan, dan itu terkait juga dengan ahli waris Haji Gufron, ya kan. Itu juga saya mencoba mendatangi ke sana karena kantor JKN itu juga memang kelihatan pelayanannya bagus, ya kan. Nah, itu yang saya lihat ada bentuk kerja yang lebih sudah sangat konkret untuk membantu penyelesaian, karena surat kami dijawab, kemudian melalui medsos juga terjadi interaksi. Nah, itu hanya dengan DJKN, ya kan. Sedangkan Semampir Surabaya itu Surabaya Ujung itu belum ada, ya kan. Surat ke Presiden sudah, ke Menteri Keuangan sudah, ke anggaran sudah. Kan ada nomor kontak di situ, kan bisa mereka kontak kami dan apa yang kurang dari data-data pelaporan itu, ya kan. Nah, kemudian juga yang Pakuan sudah, Pakuan Jawa Timur sudah, ya kan. Sudah ada mediasi yang dilakukan oleh pihak Kanwil BPN Jawa Timur. Saya memberikan salam hormat kepada Saudara Lamri sebagai Kanwil yang juga sangat responsif dan statusnya sudah sekali. Cuma sangat disayangkan kenapa PT Pakuan itu tidak hadir dalam mediasi itu. Nah, sedangkan yang lain belum. Jadi pada kesempatan ini saya berharap tolong Presiden Prabowo mendengarkan ini, ya kan, sekaligus supaya memberikan arahan, menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya, memerintahkan Menteri ATR BPN, kemudian memerintahkan para kanwil-kanwil di daerah, ya kan, juga pihak kepolisian. Kalau memang pelaku-pelakunya yang ternyata mereka gemar melakukan praktek mafia tanah, segera ditangkap dan diproses. Kira-kira itu. Bang, sebetulnya kenapa ya? Kan kalau pengembang itu uangnya banyak ya, mereka bisa beli lah gitu ya. Kenapa sih mereka justru mau menempuh cara-cara kayak gini ya, menjadi mafia tanah untuk mendapatkan lahan untuk pembangunan propertinya? Kenapa sebetulnya, Bang? Nah, itu saya melihat memang ada unsur di mana aparat-aparat di jalan bawah itu dengan mudah diajak kong-kali-kong. Ya kan, jadi aparat yang memang gampang tanda kutip disogok, ya kan, menerima dana haram itu, sehingga dengan demikian pelaksanaan konstitusi amanah mereka sebagai pejabat ASN, aparatur sipil negara, ya kan, mengabdi kepada negara, kepada rakyat, itu malah tidak jalan gitu loh. Sehingga akhirnya kan terjadi misalnya pelengkapan di mana-mana. Itu kan. Nah, jadi ini diantaranya para pengembang uang yang besar,
kemudian dia bisa bekerja sama dengan kelurahan, bekerja sama dengan calon tanah, bekerja sama dengan pihak kantor-kantor BPN, kan gitu masalahnya kan. Sehingga dengan demikian akhirnya mereka-mereka yang lahannya itu yang lemah, dia punya surat, dia kuasai itu, tapi bisa lahan mereka bisa ke tangan orang lain, atau suratnya itu atas nama orang lain, seperti yang Pakuan ini, yang jelas itu kan itu terbit misalnya SHM dan HGB itu atas nama Pakuan. Kalau jelas-jelas itu tanah punya keluarga semua, seperti itu. Bang, kan kita tahu nih PSN PIK 2 pun indikasinya sama mafia tanah ya. Nah, yang abang tangan itu semuanya kasus mafia tanah. Nah, kalau kasus-kasus ini nggak selesai gitu ya, nggak kunjung selesai, kira-kira dampaknya terhadap Indonesia ke depan apa, Bang? Pertama memang ini kepercayaan pihak luar ya, pihak luar, investor. Jadi contoh misalnya begini kan, IKN, IKN itu Presiden Joko Widodo pada waktu itu kan roadshow ke berbagai negara, ya kan, keluar ke Timur Tengah, kemudian ke Eropa, ke Amerika. Tapi apa kata Aguan? Itu kan nggak ada investor yang masuk, hanya Aguan saja yang masuk sana, ya kan? Itu artinya apa? Itu menandakan bahwa tingkat investasi kita di sini sangat kecil, sangat rendah. Kalau tingkat kepercayaan mereka terhadap rejim pemerintah kita ini terutama itu sangat rendah, ya kan? Logikanya begini, masa investor mau ke sini masukkan uang itu kemudian dicuri, atau uang itu dirampok, atau uang itu menjadi tidak aman, apalagi berkembang. Jadi mereka pihak investor luar itu pasti tidak akan percaya, ya kan, dengan adanya praktek-praktek mafia tanah, di antaranya mafia tanah, birokrasi yang rusak, ya kan, infrastruktur yang bermasalah. Contoh misalnya kan, kita membangun kereta Jakarta Bandung, ya kan gitu dia. Itu awalnya kan katanya investor swasta, tapi lama-lama ini pakai uang APBN. Kita lihat misalnya hampir menghabis proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu dengan kereta itu menghabiskan sekitar hampir 120 triliun. Tapi hari ini operasional sebulan saja itu rugi. Nah, bagaimana itu loh, ya kan? Contoh seperti itu. Jadi akhirnya kita disandra oleh negara yang memberikan bantuan kita, misalnya. Pada waktu zaman Jokowi itu Cina mengancam, ya kan, menjadikan sebuah jaminan, gitu loh. Itu artinya apa? Artinya bahwa tingkat kepercayaan negara luar, investor, ya kan, terhadap pengusaha-pengusaha kita itu sangat rendah. Kenapa? Proses birokrasi, penanganan masalah, pembangunan infrastruktur yang bermasalah itu kan, itu loh. Dan ditambah lagi dengan suara tidak didengar. Ini kan memperparah keadaan. Itu jeritan rakyat kecil yang tanah mereka dikuasai, diduduki dan sebagainya. Pemerintah yang menyelesaikan ini pengaruh sekali. Itu loh. Itu. Bang, kalau Prabowo mau menyelesaikan masalah ini, sebetulnya apa aja yang harus dia lakukan, Bang? Ya, langkah pertama, dia harus menempatkan pejabat-pejabat itu the right man on the right place. Contoh misalnya, Menteri BPN, maaf ya, itu kan tidak punya background masalah pertanahan. Betul. Kenapa tidak mengangkat pejabat-pejabat seperti Menteri Perdagangan? Katakanlah saya melakukan kritik terhadap Menteri Perdagangan Budi Santoso, ya kan? Ya kan, penempatannya sebagai menteri. Nah, meskipun saya kritik dia, tetapi itu adalah contoh bahwa ada upaya membuat zakon kabinet ahli, yang orang-orang yang memang secara birokrasi itu menguasai masalah, gitu loh. Sekarang kan misalnya Nusron Wahid, maaf ya, teman saya Nusron itu kan di PBNU, saya juga yang muridnya Gus Dur dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa penempatan Nusron itu apa, gitu loh. Nah, akhirnya sekarang kan banyak persoalan di antara yang sudah gembar-gembor mafia tanah, nggak ada penyelesaian, itu yang pertama. Jadi dia menempatkan itu, kemudian memaksa mereka taat aturan. Ya kan, kemudian dia juga harus memberikan keyakinan kepada dunia luar bahwa investasi akan masuk kalau ini berhasil. Pejabat yang kapabel, pejabat yang tepat, ya kan, kemudian aturan diikuti, ya kan, memberikan keyakinan, memberesi ini masalah dan suara didengar. Keluhan-keluhan didengar. Ya sampai hari ini kan belum ada gitu loh. Sehingga rakyat bilang, ini Presiden Prabowo ngomong-ngomong, kan itu masalah seperti itu gitu loh. Bang, perlu nggak pejabat-pejabat BPN ini dievaluasi ya? Kan terjadi mafia tanahnya juga karena adanya keterlibatan oknum BPN ya. Jadi gini, kalau misalnya saya melihat sampai sudah hari ini Nusron Wahid tidak menunjukkan kerja apa, ganti saja kan gitu ya. Saya melihat kalau beberapa pejabat di Jawa Timur itu ya kan, yang siap untuk ya dalam mereka ini sebagai birokrat yang handal yang menguasai masalah, yang bisa jadi menteri, yang bisa menyelesaikan masalah ini kan itu, gitu loh. Itu salah satu antaranya. Jadi ketika ini
kan evaluasi, ya kan? Terkait masalah pertanahan sudah selesai apa saja yang sudah dilakukan oleh Nusron Wahid sebagai Menteri Pertanahan. Sampai hari ini kan saya sudah bicara di media, saya sudah tulis, saya nyampe mereka itu, tapi penyerahan di mana? Itu sudah bentuk saya sama mafia tanah, apa yang lakukan itu? Itu. Silakan Bang, kalau ada mau ditambahkan. Dan oleh sebab itu saya berharap ya para ahli waris, ya kan, warga yang sekarang ini tolong doakan saya, kesehatan saya, dan terus saja mendorong untuk agar supaya kita sama-sama bekerja, berjuang agar kalian yang di daerah itu, di Lombok sana, di Gresik, ya kan, di Jawa Timur, ya, di berbagai tempat, di mana satunya lagi itu di Tasikmalaya, itu terkait dengan Sutet yang sudah hampir sekitar dari mulai tahun 2002 sampai hari ini, ya kan, sampai hari ini itu belum selesai. Nah, itu juga terkait dengan PLN, ya kan, saluran tegangan tinggi PLN di Jawa Barat, di Tasikmalaya, itu belum selesai juga. Nah, jadi kita berharap bahwa kalau memang negara ini hadir, ya kan, itu pemerintah pusat terutama presiden, jalan kabinetnya, juga DPR, ya kan, atau misalnya perwakilan daerah DPD, ya kan, harus juga mendengarkan ini. Kenapa? Misalnya kan kita mencoba datang ke DPR, benar juga teman-teman, contoh seperti Surabaya Ujung itu, mereka sudah ke DPR, tapi apa sampai hari ini? Jadi sebab itu, kalau memang cinta rakyat, cinta negeri, ya kan, kita ingin rakyat ini tidak putus asa sehingga mengambil tindakan yang brutal. Saya kira didengarlah suara rakyat, dengar komentar saya ini, ya kan, di tingkat pengambilan keputusan, di tingkat eksekutor, di kita jajaran-jajaran pemerintahan, sehingga bisa terselesaikan. Ingat, 2 orang kecil yang terzalimi itu luar biasa gitu loh, harus saja goncang, ya kan. Jadi sekali lagi semoga kita kondusif, ya kan, tapi birokrasi pemerintahan terutama Presiden Prabowo yang memasuki 100 hari kerja ini jelas menunjukkan kriteria yang membuat yakin masyarakat. Ya. Terima kasih Bang. Ya, baik.